Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Afifuddin. Saya dari kelas manajemen 6 dengan NIM 20241102114. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke perkembangan ejaan bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan dulu secara singkat sejarah bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, digunakan sebagai bahasa perhubungan antar pedagang, antar suku, antar pulau, dan antar kerajaan. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah sejarah singkat bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kali ini kita masuk ke dalam bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan sendiri merupakan seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisan dalam suatu bahasa. Menurut KBBI sendiri, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan sendiri memiliki fungsi, diantara lainnya adalah landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata serta istilah, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, dan yang terakhir membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Di Indonesia sendiri, sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat sudah mengalami beberapa perubahan ejaan bahasa Indonesia. Di antara lain yaitu ejaan Van Oppoysen, ejaan Suwandi atau ejaan Republik, ejaan Pembaruan atau ejaan Prijono Katopo, ejaan Melindo, ejaan-ejaan baru, ejaan yang disemunakan, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Apa sih itu ejaan Van Oppoysen? Ejaan Van Oppoysen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Oppoysen dirangkai oleh Van Oppoysen, seorang ahli tata bahasa yang berasal dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Oppoysen sendiri merupakan hasil penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Oppoysen diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Kemudian ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Oppoysen diganti dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan Hari Proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga sebagai ejaan Suwandi karena Suwandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Setelah ejaan Suwandi, ada ejaan Pembaruan atau ejaan Prijono Katopo pada tahun 1957. Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia yang disebut ejaan Pembaruan. Terbentuknya ejaan Pembaruan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi hingga ejaan Pembaruan belum pernah diberlakukan sampai sekarang. Kemudian ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan.
Setelah ejaan Melindo Gayal diberlakukan, kemudian ada ejaan baru. Ejaan baru adalah ejaan lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK. Sekarang menjadi pusat bahasa serta panitia ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru yang disebut dengan ejaan baru. Panitia ini bekerja atas dasar surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 19 September 1967. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan atau IED. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan atau IED. IED sendiri adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital, huruf miring. Disebut ejaan disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Pada saat ini, ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau ejaan EBI. EBI mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Adapun karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia adalah penambahan huruf vokal diftong EI, seperti contohnya geisha atau survei, penggunaan huruf tebal untuk judul buku dan judul bab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.